sebetulnya istilah itu mungkin yang lain tidak selalu familiar. Jadi ini istilah sebetulnya dari tanda petik itu seorang psikolog yang secara khusus itu menjelaskan mengenai developmental proses. Jadi proses perkembangan dari jiwa manusia. Jadi misalnya dari Erik Erikson begitu, nah itu bicara mengenai psychosocial developmental stages, dari tahapan di dalam perkembangannya. Anak usia 0-2 tahun itu seharusnya kebutuhan primernya trust supaya bisa menjadi manusia yang nantinya bisa kerjasama dengan orang, bisa mencintai, bisa menerima perbedaan dan sebagainya, gitu loh. Tapi jikalau dia lahir dari keluarga yang barangkali memperlakukannya tidak baik, meskipun usianya sekarang sudah menjadi 40 tahun, ternyata ada lubang di dalam fase ketika dia usia 0-2 tahun. Lubang tadi tidak terisi kebutuhan primernya. Akibatnya yang muncul di sana bukan trust, tetapi sebaliknya. Jiwa yang mistrust, yang tidak bisa percaya orang. Yang maunya sendiri, yang bikin aturan mainnya sendiri. Kalau perlu merampok, kalau perlu memperkosa, kalau perlu membunuh lah, seperti itu. Nah, itu namanya dead instinct. Jadi meskipun usianya sudah 50 tahun, lalu ada dorongan kembali ke titik awal lagi. Kadang-kadang ke titik usia 0-2 tahun, kadang-kadang kembali ke titik 3-4 tahun, yaitu kebutuhan otonomi, kadang-kadang ke titik 4-5 tahun, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu namanya dorongan kembali justru yang akan mematikan akan peran daripada jiwa yang sesungguhnya. Makanya disebutkan dead instinct, insting yang mematikan. Nah, ini ternyata oleh karena kita semua lahir dari keluarga yang imperfect. Oleh karena kita tidak sempurna, ya selalu ada dead instinct-nya, dikit-dikit gitu loh. Rasa, ya kan, gampang sekali tersinggung, misalnya prejudis terhadap orang-orang tertentu, misalnya egois banget, rakus, macam-macam. Nah, itu yang seperti itu biasanya mulainya itu hanya dalam bentuk yang dulunya kegelisahan-kegelisahan. Tapi kegelisahan dan perasaan kosong, biasanya manusia kan ingin pengisian. Nah, pengisiannya kalau keliru akan terus-menerus akan mengulang-ulang yang sama. Misalnya pengisiannya pada usia misalnya 11 tahun, 12 tahun, dia sudah mulai masturbate. Dia pegang-pegang alat kemaluannya, dia puaskan. Nah, nanti menjadi addicted, menjadi kecanduan. Nah, inilah makanya pada masa sudah dewasa menjadi hamba Tuhan pun ada yang kecanduan pornografi, kecanduan diam-diam lihat situs-situs yang tidak baik. Nah, kenapa? Yaitu oleh karena ada dead instinct yang dulu, ya kan, problem ini developnya memakai substitut pemenuhannya. Ya, pemenuhannya bukan yang sesungguhnya kebutuhan semula, tapi substitut teks, ya kan, main game atau apa ya seperti itu. Nah, ini yang disebut ditanyakan oleh Pak Viva tadi. Jadi menghadapi dead instinct ini bagaimana kita? Saya percaya sekali yang pertama kita memang harus kenali. Oh, ternyata ada di dalam diri saya. Saya tidak sempurna. Dan saya ada loh kebutuhan yang sudah nggak benar itu. Nah, saya percaya kita boleh ngomong kepada Tuhan. Kita boleh belajar untuk membenci akan hal yang Tuhan benci. Tetapi kita mau. Tetapi kalau kita cuma ngomong, lalu kita itu menyerahkan secara bongkokan, ya kan? Tuhan kan, saya kan pernah minta supaya saya tidak lagi terjerat pada pornografi. Nah, jadi kalau saya jatuh lagi ya bukan salah saya dong. Salahnya Tuhan. Tuhan tidak menolong saya. Itu nggak boleh kayak gitu. Oleh karena sebetulnya itu yang seringkali terjadi, kita itu inginkan suatu penyelesaian instan, padahal Tuhan ingin kita tetap bertanggung jawab dan Dia menemani kita untuk
menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, ini berjalan dengan Tuhan, makanya disebutkan Tuhan itu hadirnya dalam jiwa kita, itu dalam bentuk roh Allah, yaitu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus disebutkan parakletos, oleh karena apa? Roh yang ready to walk along with us. Yang berjalan menemani kita. Dia tidak mengambil alih tanggung jawab kita. Ya, kalaupun kita minta, dia tidak mengambil alih. Dia tetap mengatakan, oke, I will help you. Ayo kita walk bersama-sama menyelesaikannya. Nah, kita itu harus berani dengan honest dan terbuka. Tuhan, saya mau menyelesaikannya. Tolong saya. Nah, supaya Tuhan nanti secara bertahap memberikan kepada kita way out. Ya kadang-kadang itu bisa panjang, ya kan prosesnya. Tapi kadang-kadang bisa memakai sarana-sarana tertentu. Kadang-kadang Tuhan ingatkan, ini nggak bisa selesai ini. Tanpa itu rela untuk konseling misalnya. Nah, di dalam konseling you harus terbuka loh. Dan ini menyakitkan loh. Nah, tanpa you berani terbuka, itu tidak pernah tuntas. Karena jiwa manusia itu tidak mau dipermalukan kita. Tidak mau dianggap kita itu sebagai orang yang brengsek atau tidak mau kita. Dan seringkali yang kita share itu cuma apanya? Cuma kulit luar. Nah, konselor tidak ngerti gimana itu. Oleh karena masalah sesungguhnya seringkali sudah ada di dalam lapisan-lapisan jiwa yang di dalam. Dan itu perlu keberanian untuk kita membuka. Nah itu. Jadi saya percaya sekali bahwa setiap kita itu juga tidak mau sih terus-menerus berkanjang di dalam dosa, apalagi dosa yang sama. Tidak mau. Cuma untuk menyelesaikannya, kita butuh bantuan. Kita juga bantuan sesama. Barangkali sesama hamba Tuhan, sesama daripada konselor barangkali, bahkan mungkin juga dokter kadang-kadang.